Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya Bagus Triatmojo, kemudian Ahmad Romdani, Bunga Listiani, dan Nurul Hidayah akan melakukan presentasi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Berikut materinya. Pertama, pengertian pengambilan keputusan. Menurut Suharnan, pembuatan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi dalam situasi yang meminta seseorang harus A. Membuat prediksi ke depan, B. Memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, atau membuat estimasi atau perkiraan mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. Menurut Usman, pada tahun 2014 terdapat 4 teori keputusan, yaitu pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian, pengambilan keputusan di bawah risiko, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan pengambilan keputusan dengan hierarki. Yang pertama, pengambilan keputusan di bawah kepastian. Pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kedua, pengambilan keputusan di bawah risiko. Pengambil keputusan ini mengetahui kemungkinan adanya terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Contohnya, kemungkinan terjadinya hujan besok ada 30%, namun tetap pergi memancing. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambil keputusan ini tidak mengetahui kemungkinan terjadinya apa yang akan terjadi di tiap alternatif. Contohnya, kemungkinan kandidat presiden yang terpilih dalam pemilu umum. Kemudian yang terakhir dan keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki ini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu memuat 3 prinsip, yaitu prinsip menyusun, hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logik. Selanjutnya ada pengertian resiko, di mana resiko ini sudah kita pelajari di kehidupan kita sehari-hari. Secara umum, menurut ilmiah, resiko dapat diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resiko. Menurut Maralis dan Triono tahun 2019, resiko dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, resiko berdasarkan sifatnya. Resiko berdasarkan sifatnya ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko yang timbul karena terjadinya penyimpangan kejadian sesungguhnya yang merugikan dari kejadian yang diharapkan. Artinya, dalam suatu keputusan atau kegiatan yang dilakukan, ada kemungkinan mendapat kerugian, contohnya resiko hutang piutang, judi, dan sebagainya. Yang kedua, ada resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang timbul dari suatu kejadian yang betul-betul tidak disengaja. Jadi hanya ada kemungkinan kerugian, contohnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam, dan pencurian. Dari resiko murni ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, resiko fundamental, yaitu resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu orang atau beberapa orang, tetapi banyak orang. Contohnya adalah banjir. Dan yang kedua adalah resiko dinamis. Resiko dinamis itu sendiri adalah resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Contoh dari resiko dinamis adalah resiko keuangan. Lalu selanjutnya, resiko berdasarkan dapat tidaknya resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain.
terbagi menjadi dua. Yang pertama, resiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dan yang kedua adalah resiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan sumber resiko. Berdasarkan sumber resiko terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada resiko sosial, yakni resiko yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Contohnya adalah perang, kerusuhan, pembunuhan, dan sebagainya. Yang kedua ada resiko ekonomi, yakni resiko yang timbul sebagai akibat dari perilaku dan kondisi ekonomi. Contohnya adalah inflasi, resesi, persaingan, dan sebagainya. Yang ketiga ada resiko fisik, yaitu resiko yang disebabkan oleh kondisi alam. Contohnya adalah adanya gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Yang keempat yaitu resiko internal, yaitu resiko yang berasal atau bersumber dari dalam perusahaan. Contohnya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah resiko eksternal, yakni resiko yang bersumber dari luar perusahaan. Masih mengenai jenis-jenis resiko, selanjutnya akan dijelaskan tentang resiko menurut Ray tahun 2008. Ray menyatakan bahwa jenis-jenis resiko terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada resiko pasar. Resiko pasar timbul pada saat faktor-faktor pasar mengakibatkan suatu perubahan harga yang berlawanan dari harga yang diharapkan. Adapun yang termasuk dalam resiko pasar yaitu turunnya likuiditas pasar secara tiba-tiba, meluasnya harga yang tajam, dan melonjaknya vitalitas. Resiko pasar terbagi lagi menjadi dua, yaitu delta risk dan gamma risk. Delta risk sendiri merupakan resiko sebagai akibat dari perubahan rate atau harga yang mengakibatkan nilai dari transaksi atau portofolio berubah sejalan dengan perubahan harga pada underlying. Delta option, contohnya delta ini diartikan sebagai perubahan dari premi option atau setiap perubahan harga underlying. Yang kedua ada gamma risk atau resiko gamma, adalah resiko yang timbul sebagai akibat perkembangan harga-harga transaksi dengan underlying karena tidak berjalan secara lurus. Semakin besar penyimpangan harga underlying dengan transaksi derivatif, semakin besar resiko yang nantinya akan timbul. Lalu menurut Ray, resiko yang kedua adalah operational risk. Resiko operasional timbul dari kegagalan peserta pasar untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan transaksi derivatif. Resiko operasional meliputi kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak memadainya sistem, pengendalian, kesalahan manusia, dan juga kegagalan dari manajemen itu sendiri. Yang ketiga adalah resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko di mana kontrak tidak dapat dipaksa. Derivatif memiliki resiko hukum yang lebih besar karena produk ini masih tergolong baru dan kompleks. Yang keempat ada systemic risk. Di samping resiko yang dihadapi oleh organisasi secara individual, terdapat nilai resiko yang mengancam keseluruhan sistem. Kekhawatiran terhadap resiko sistemik tersebut disebabkan karena pasar transaksi derivatif yang demikian besar, kecepatan pertumbuhan transaksi derivatif yang demikian tinggi, dapat digunakan leverage yang tinggi, dan konsentrasi kegiatan transaksi derivatif pada sejumlah dealers. Oke, selanjutnya ada sumber risiko. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada politik. Sumber politik terkait dengan risiko adalah risiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Kebijakan politik ini tanpa disadari dapat menjadi sumber timbulnya risiko ketika menjalankan sebuah usaha. Kedua ada lingkungan.
Sumber dari risiko jenis ini merupakan risiko yang muncul dari sekitar kita. Dalam melakukan kegiatan usaha, sumber risiko ini pun kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Ketiga, perencanaan. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu risiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Keempat, ada pemasaran. Risiko pun dapat muncul dikarenakan sumber pemasaran ketika melakukan aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha dapat mengakibatkan baik kerugian atau keuntungan. Kelima, ada ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan risiko tentu berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi seperti kurs mata uang, inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan lainnya. Keenam, ada keuangan. Sumber keuangan berpotensi dalam memunculkan suatu risiko-risiko yang bersumber pada aspek ekonomi, tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tapi juga bagi perkembangan masyarakat, seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerja. Kemudian 7, alami. Sumber alami dalam suatu risiko berasal dari alam seperti kondisi cuaca yang dapat saja menghambat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Kemudian 8, yaitu teknis. Sumber risiko teknis berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataannya seperti kondisi operasional perusahaan sebagai salah satu contohnya. 9. Ada manusia. Sumber ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Risiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetensi yang berakibat pada kemampuan, kelalaian, kelelahan, dan sebagainya dari sebuah usaha. Kemudian 10, ada kriminal. Sumber selanjutnya adalah kriminal. Sumber ini berkaitan dengan munculnya risiko pada bidang pencurian, pemalakan penipuan, dan risiko serupa lainnya. Kemudian ke-11 ada keselamatan. Sumber keselamatan berkaitan dengan risiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti adanya zat berbahaya dalam melakukan kegiatan bisnis, ledakan, bahkan kebakaran, dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian karakteristik risiko. Karakteristik risiko terbagi menjadi 4, yaitu risiko langsung, merupakan suatu keadaan yang mendapatkan unsur berbahaya atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Kemudian yang kedua, risiko tak langsung, merupakan suatu keadaan yang merugikan secara tidak langsung, seperti membayar pusaka mobil orang lain atau membayar pengobatan orang lain yang disebabkan ditabraknya orang tersebut. Kemudian ketiga, risiko tanggung gugat, merupakan risiko yang sering dialami sebagai tanggung jawab akibat melakukan sesuatu kepada pihak lain. Kemudian keempat, pembuatan oknum, merupakan risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya jika kontraktor tidak menyelesaikan proyek, maka dia akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Untuk berikutnya, pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Menurut Handoko dan Adi 2010 bahwa pengambilan keputusan dengan resiko yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian untuk hasil yang diperoleh dalam perhitungan untuk pengambilan keputusan dengan resiko harus ditanggung sebagai konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa keuntungan yang didapatkan ataupun kerugian karena tidak sesuai harapan yang kita inginkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Nah, pengambilan keputusan dikatakan dalam kondisi resiko jika kondisi dan keadaannya sebagai berikut. Ada 6 kategori. Yang pertama,
Tidak diketahui sama sekali jumlah kondisi yang timbul serta kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang didapat. Yang ketiga, yang diketahui hanya kemungkinan hasil dari suatu tindakan, akan tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hari atau setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya keadaan tersebut. Yang kelima, hal yang diputuskan biasanya belum pernah terjadi. Dan yang keenam adalah tingkat ketidakpastian keputusan dapat dikurangi dengan beberapa cara, seperti mencari informasi terkait yang lebih banyak, melakukan riset atau penelitian, dan penggunaan probabilitas subjektif. Baik, selanjutnya ada komponen pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Terdiri atas 3, yaitu pertama, terdapat alternatif yang visible atau dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, kemungkinan kejadian tak pasti disertai dengan nilai probabilitas dari kejadian masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada nilai payoff atau keuntungan atau kerugian sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan suatu kejadian tidak pasti tertentu. Kemudian ada tahapan pengambilan keputusan dalam kondisi risiko, yaitu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, diawali dengan mengidentifikasi bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mungkin dan memiliki nilai probabilitas terjadinya harus diduga. Kemudian yang ketiga, payoff atau keuntungan atau kerugian suatu tindakan dan peristiwa tertentu harus sudah ditentukan. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian memiliki pertanyaan untuk presentasi kali ini, silahkan untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.